Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang bernama saya sendiri ya, bernama Rizri Andi. Yang kedua teman saya Bagus Kristianto menjelaskan pengadaan tenaga kerja. Analisis pengerjaan atau analisis jabatan, job analisis. Pengertian analisis pengerjaan atau analisis jabatan. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Analisa pengerjaan atau analisa job jabatan merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan dan pekerjaannya. Informasi tersebut mencakup tugas-tugas yang dilaksanakan dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Manfaat analisa pekerjaan, analisa jabatan. Beberapa kegiatan organisasi akan berjalan lebih baik hasilnya bila berlandaskan atau berpedoman pada analisa pekerjaan atau analisa jabatan, job analysis. Menurut Nitisimito tahun 1992, analisa pekerjaan atau analisis jabatan, job analisis bermanfaat sebagai 1. Landasan untuk melaksanakan mutasi, 2. Landasan untuk melaksanakan promosi, 3. Landasan untuk melaksanakan training atau pelatihan, 4. Landasan untuk melaksanakan kompensasi, 5. Landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja, 6. Landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. Sedangkan fungsi dari analisis pekerjaan atau analisa jabatan adalah untuk menentukan basis regional bagi struktur kompensasi, 2. Mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, 3. Menghapuskan persyaratan kinerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dan pengadaan SDM, 4. Merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang, 5. Memadukan lamaran dan lowongan kerja yang ada, 6. Menentukan kebutuhan latihan bagi para karyawan, 7. Mengembangkan rencana-rencana pengembangan pegawai dan potensial, 8. Menetapkan standar prestasi kerja dan realistik, 9. Menetapkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, 10. Membantu revisi struktur organisasi, 11. Memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan mereka, 12. Memperbaiki alur kerja, 13. Memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi, 14. Menetapkan garis promosi dalam sebuah departemen dan organisasi. Langkah-langkah atau proses dalam analisis pekerjaan atau analisis jabatan. 1. Menentukan penggunaan hasil informasi jabatan. Penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisa jabatan itu, karena hasil tersebut akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Informasi dari hasil analisis jabatan itu dipergunakan untuk menetapkan job description, job spesifikasi, dan job evaluasi dalam pengadaan tenaga kerja. 2. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Penganalisis harus mengumpulkan dan mengualifikasi data, meninjau informasi latar belakang seperti bahkan organisasi dan bahkan proses dan uraian pekerjaan. Pengumpulan data ini dilakukan sebagai metode penelitian, description, analysis, survei, sensus, dan sampel. Sedangkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan mulai wawancara observasi, kuesioner, dan juga angket. Menyeleksi mewakili representatif jabatan yang akan dianalisis. Penganalisis harus memilih beberapa mewakili jabatan untuk dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu apabila pekerjaan yang dapat dianalisis tersebut amat banyak. Pengumpulan informasi analisis jabatan. 4. Mengumpulkan informasi analisis jabatan. Penganalisis mengadakan analisa jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personil yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. 5. Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Menganalisa jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi tersebut kemudian diverifikasi dengan pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan itu, serta atasan langsung dari karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan itu, serta atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan. 6. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Penganalisis jabatan atau pekerjaan harus menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. 7. Meramalkan dan memperhitungkan pekerjaan perusahaan. 7. Meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pemerkayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dan perusahaan tersebut dalam perusahaan tersebut. Rekrutmen. Menurut Eri Shimamura tahun 1977 sampai 2012, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam rencana pegawaian. Sedangkan menurut Faustino Cardoso Gomez tahun 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat pencarian pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Oleh karena itu, rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain, seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja yang karakteristik tertentu seperti yang telah tertakam dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana SDM dan kandidat yang mana paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Setelah diadakan rencana SDM dan analisis serta klasifikasi pekerjaan, berapa alasan dilakukan rekrutmen: berdirinya organisasi baru, 2. Adanya perusahaan, ekspansi kegiatan organisasi, 3. Terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru, 4. Adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, 5. Adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Tujuan rekrutmen. Menurut Eri Shimamura, tujuan rekrutmen antara lain untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Tujuan pasca pengangkatan post-hiring adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu masuk akal.
waktu yang masuk akal. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek Luberial atau spillover efektis yang yakin citra umum organisasi harusnya menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal harus mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Proses pelaksanaan rekrutmen. Berikut ini beberapa langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, antara lain: mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain. Mengajukan permintaan pengunduran dari adanya PHK atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dan beberapa hal tersebut dapat mencocokkan dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun. Jika ada, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. 2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan, job description atau spesifikasi jabatan, job specification, sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan yang harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya tidak ditemui berbagai keracuan yang mengganggu proses selanjutnya. 3. Menentukan sumber kandidat yang tepat. 2 alternatif untuk mencari kandidat ini dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, employer referrals, walk-in, dan shortlist. Dan nakes perusahaan, pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyak lamaran yang masuk ke dalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen. Beberapa faktor yang mempengaruhi apabila mencari kebutuhan tenaga baru di luar perusahaan dipengaruhi, yaitu 1. Kondisi ekonomi negara. Secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru sebab para pelamar kerja melimpah. 2. Ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dan memenuhi kebutuhan karyawannya, misal bidang ekonomi komputer atau bidang seluler engineering.
Reputasi perusahaan. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga the best graduates akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Konsep kriteria. Pada dasarnya suatu perusahaan pada saat memilih karyawan telah tersusun konsep kriteria. Adapun kriteria perusahaan dalam memilih calon tenaga kerja baru. Yang pertama, capability, yaitu kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Biasanya berkaitan dengan kemampuan nalar, kecerdasan berpikir sistematis. Seseorang disebut capable atau memiliki kemampuan jika memiliki tingkat kecerdasannya minimal yang dibutuhkan. Capability juga mensyaratkan adanya skill atau keahlian dalam melakukan pekerjaan. Tanpa kemampuan dasar ini, calon karyawan tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya. Untuk menilai dan menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan bisa dilihat dari hasil tes pada saat sebelum wawancara. Jangan mengendalikan sertifikat, ijazah, piagam, penghargaan atau kertas lainnya. Walaupun itu dijamin benar, belum tentu relevan dengan kemampuan yang kita butuhkan. Buat serangkaian tes yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu mampu atau tidak mampu melakukan tugas-tugas yang paling mendasar. 2. Potensi. Kapasitas maksimum atau potensi kemampuan seseorang yang ditunjukkan dengan keahlian memecahkan masalah, problem solving skill, mengerjakan beban kerja yang berat, mengatasi stres akibat pekerjaan, membuat prioritas atau jadwal dan sebagainya. Kapasiti ini menunjukkan apakah kualitas seorang calon karyawan itu memungkinkan untuk ditingkatkan atau tidak. Kreativitas. Kreativitas ditunjukkan dalam kemampuan memecahkan masalah di luar kelaziman sehingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih menguntungkan. Mereka yang memiliki kreativitas tinggi biasanya mampu berpikir di luar dugaan orang banyak, bisa menemukan perspektif cara pandang baru yang membuat pekerjaan lebih efektif, lebih mudah, lebih efisien. Karakter yaitu watak dasar manusia yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, sikap sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi, dan bagaimana orang merespon sebuah kejadian. Untuk menilai watak dasar manusia ini diperlukan tes seperti MBTI, Myers-Briggs Type Indicator atau DISC. Tes ini dapat menunjukkan bagaimana watak dasar seseorang dilihat pada kondisi normal dan dalam penuh tekanan. Hasilnya diplot menjadi peta karakter atau personality profile. Dari peta karakter yang dihasilkan, kita bisa meramalkan apakah seseorang cocok untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara membandingkan dengan job profil yang dari pekerjaannya. 5. Kredibilitas ditunjukkan melalui kejujuran, integritas sehingga calon karyawan dapat dipercaya, dapat diandalkan untuk memikul tanggung jawab dengan benar. Tanpa kredibilitas tersebut, perusahaan tidak percaya kepadanya. Kredibilitas ini bisa tercermin dari perilaku di masa lalu. Track record menjadi sangat penting di level ini. Sekali langsung ke ujian seumur hidup, orang tidak percaya. Komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan dalam menyelesaikan tugas dalam kondisi yang sulit atau tidak menguntungkan. Rasa tanggung jawab ini jauh lebih bernilai ketimbang skill, kapasitas, passion dan sebagainya. Jika orang hanya bermodal passion atau gairah namun tidak memiliki komitmen, maka ia hanya mau melakukan pekerjaan yang disukainya jika ia menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Prediktor. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kriteria. Teknik ini dapat digunakan untuk memprediksi KSAU yang dibutuhkan agar sukses dalam pekerjaannya. Ukuran dalam KSAU dapat digunakan sebagai prediktor dari
kriteria kinerja. Ketahuan dapat menjadi prediktor kinerja dari seorang guru yang baik. Tentu saja hanya dengan pengetahuan tidak dapat membuat seseorang menjadi guru yang baik. Validasi dibutuhkan untuk menentukan apa prediktor sejalan dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria prediktor perlu dikuantitatifkan. Data dikumpulkan dari kelompok calon karyawan dan dilakukan uji statistik untuk melihat apakah keduanya berhubungan. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antar keduanya. Apabila prediktor dan kriteria berhubungan dengan signifikan, dapat ditentukan bahwa prediktor valid untuk kriteria. Implikasinya adalah informasi yang didapat tentang prediktor bisa digunakan untuk memprediksi pelamar menunjukkan kinerja yang diinginkan. Melaksanakan validasi sangat sulit dan kompleks. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat analisa mengenai pekerjaan dan kebutuhannya. Melalui analisa terhadap pekerjaan yang dimaksud, hasil dari analisa dapat digunakan dalam pembangunan kriteria pekerjaan dan menentukan prediktor. Data dikumpulkan dan dilakukan verifikasi. Prediktor yang valid dapat digunakan dalam memilih karyawan. Bagaimana informasi prediktor digunakan untuk seleksi? Sekali sebuah prediktor ditentukan untuk meramalkan kinerja di masa depan, harus diputuskan bagaimana menggunakan informasi tersebut. Dua prediktor yang sering digunakan adalah dengan rintangan menggunakan analisa regresi dan kombinasi keduanya. Rintangan berulang. Pendekatan ini digunakan untuk bagian step prediktor. Jika seseorang melamar melalui rintangan dan kriteria, maka yang bersangkutan lulus. Contoh, seorang tenaga pemasaran komputer memiliki beberapa KSAU yang agar sukses dalam pekerjaan. Salah satu KSAU adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip komputer. Lulusan dari program studi komputer dapat memenuhi salah satu indikator KSAU. Jika pelamar ijazah memiliki ijazah tersebut, maka dia lulus seleksi. Indikator KSAU lain adalah kemampuan berkomunikasi. Pelamar harus mempunyai nilai dari kemampuan berkomunikasi. Bagaimana rancangan seleksi berjalan? Untuk memahami manfaat analisis dapat dimulai dengan mengetahui bagaimana rancangan seleksi bekerja. 3 konsep dasar bersyarat: rasio seleksi, validitas. Beserate adalah presentasi dari di mana dia akan sukses. Rasio seleksi adalah rasio antara pelamar dengan yang diterima bekerja. Validitas semakin tinggi, korelasi semakin akurat. Kriteria yang diramalkan melalui rancangan seleksi. Assessment Center kerja karyawan. Assessment Center merupakan prosedur yang komprehensif dan bagus di mana banyak teknik asesmen digunakan dalam kombinasi untuk menilai orang-orang dengan berbagai tujuan. Metode Assessment Center pada awalnya dilaksanakan dengan dasar Fulton di satu lokasi khusus. Namun istilah itu kini digunakan untuk menguraikan suatu situasi di mana metodologi asesmen yang sama digunakan tanpa memperhatikan derajat pelaksanaan atau lokasi dari proses. Tujuan Assessment Center yang pertama, seleksi dari tenaga kerja dengan kesehatan yang baik untuk dipromosikan komposisi manajerial. Yang kedua, identifikasi tenaga kerja yang memiliki potensi manajemen pada awal karir mereka. Penempatan dari para kerja ke dalam kedudukan yang akan mengembangkan bakat mereka dan untuk pengembangan para tenaga kerja selanjutnya. Yang terakhir, pengembangan pribadi agar membantu orang atau tenaga kerja untuk mengenali kemampuan mereka dan untuk membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Proses asesmen pada umumnya meliputi: yang pertama, identifikasi dimensi atau kompetensi pekerjaan manajerial. Yang kedua, pengembangan asesmen tools.
yang terdiri dari tes situasional atau tes simulasi dan teknik wawancara. Ketiga, penetapan para calon manajer akses untuk diakses. 4. Penetapan para asesor yang berwenang untuk berpraktek juga terdiri dari manajer senior dari perusahaan yang sama. 5. Pelaksanaan asesmen. 6. Proses pembuatan laporan perorangan dari staf asesor yang berisi deskripsi dari kompetensinya dan saran-saran pengembangan. Yang terakhir, pemberian feedback. Metode alat asesmen. Yang pertama yaitu manajemen business game. Yang kedua, leaderless group discussion dan role play. Yang ketiga, untuk in basket exercise. Yang keempat, menulis laporan dan penyajian lisan dari laporan. Yang terakhir yaitu wawancara. Sekian dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.